Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 47. Lukas mengerang pelan, kepalanya benar-benar pusing. Ia baru tertidur sejam yang lalu, namun suara ketukan pintu membuatnya terbangun. Lukas menatap pintu kamarnya dengan tajam. Ia ingin menguliti orang yang mengganggunya. Dengan kesal, Lukas bangkit dari tidurnya dan membuka pintu. Suara pelayan perempuan tampak berdiri di pintu dengan sedikit membungkuk lalu menatap Lukas. "Tuan muda, apa?" Lukas membentak pelayan wanita di depannya. Sang pelayan tampak meremas ujung bajunya ketakutan. Melihat itu, Lukas merasa bersalah. Lukas mengusap wajahnya pelan dan menghembuskan napas pelan. Lalu kembali menatap sang pelayan wanita yang masih setia menunduk. "Ada apa?" tanya Lukas dengan suara yang lembut. Sang pelayan mendongak menatap Lukas yang sudah kembali seperti biasanya. "Tuan besar meminta Anda untuk segera bersiap. Malam ini Tuan akan kedatangan keluarga Mr. Chris," ucap sang pelayan. "Bilang padanya aku tidak mau bersiap," ucap Lukas tajam. "Tapi Tuan..." Lukas dan pelayan wanita mengalihkan pandangan ke arah samping. Tampak Diego keluar dari pintu kamar Tiara yang tepat berada di samping kamar Lukas. "Untuk apa Dedi masuk ke kamar Tiara?" tanya Lukas dalam hati. Lukas menatap Diego tajam, sedangkan Diego berjalan mendekati Lukas dengan tenang dan tak menghiraukan tatapan Lukas padanya. Kedua ayah dan anak ini saling menatap satu sama lain, sedangkan sang pelayan tampak takut melihat aura yang dikeluarkan oleh kedua laki-laki yang berkuasa ini. "Kau bisa pergi dari sini," usir Diego pada sang pelayan yang disambut lega. Sang pelayan membungkuk dan langsung berlari pergi. Suasana menjadi lebih berat ketika hanya Lukas dan Diego. Lukas masih setia dengan tatapannya, sedangkan Diego tampak tenang. "Bersiap sekarang," perintah Diego. "Aku tidak mau," Lukas menolak keras. "Jangan membantahku, Lukas," ucap Diego dengan suara rendah. "Aku tidak. Jika kau menolak pernikahan ini, maka jangan salahkan aku jika Tiara yang menggantikanmu nantinya." Diego memotong ucapan Lukas. "Apa maksudmu?" tanya Lukas tak mengerti. "Tiara yang akan kunikahkan jika kau terus membantahku." Diego menatap Lukas dengan serius. Lukas mengepalkan tangannya. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa sang Dedi seperti ini. Sangat berbeda dengan dedinya yang dulu ketika maminya masih hidup. Mungkin benar jika keluarga ini sudah hancur ketika sang mami pergi meninggalkan mereka, dan Lukas harus bisa menurunkan egonya untuk menuruti kemauan sang Dedi. Lukas tak mau Tiara menjadi seperti dirinya yang terus diatur oleh sang Dedi. Maka ia harus mengalah dan membiarkan dirinya menjadi robot untuk sang Dedi. Lukas mengusap wajahnya kasar dan menutup matanya, lalu berbalik mencoba mengusir emosinya. "Aku akan bersiap," ucap Lukas pasrah, lalu menutup pintu dan langsung masuk ke dalam kamar. Diego yang melihat itu tersenyum dan berlalu pergi memasuki kamarnya. Tepat jam 8 malam, Lukas sudah rapi. Lukas mematutkan dirinya di kaca. Memang pakaian yang melekat di tubuhnya benar-benar pas untuknya. Namun tidak bisa dipungkiri, hati dan tubuhnya benar-benar lelah dan sakit saat ini. Siapa yang peduli? Lukas hanya sendiri sekarang. Ia harus terbiasa mulai sekarang untuk menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh sang Dedi. Lukas langsung berjalan cepat menuju pintu. "Tuan, mereka sudah datang?" tanya Lukas memotong ucapan sang pelayan. "Sudah Tuan, saat ini mereka sedang berada di meja makan." Lukas langsung melangkahkan kakinya menuju ruang makan.
sedangkan si pelayan hanya menghela nafas lelah mengikuti Lukas dari belakang. "Lukas?" panggil Kate senang melihat kedatangan Lukas. "Duduk di sini." Kate menunjuk tempat duduk di sebelahnya. Lukas tanpa banyak berpikir langsung menuruti kemauan Kate dan duduk di sampingnya. Kate benar-benar senang dan langsung mengambil nasi untuk Lukas. Sedangkan Lukas tampak diam dan menerima nasi yang diberikan oleh Kate. Di depan mereka, para orang tua tersenyum senang. Flora tampak bahagia. Chris tampak tersenyum, sedangkan Diego hanya diam melihat Lukas yang menurut. Mungkin ancamannya benar-benar membuat Lukas takut. Diego tersenyum tipis mengetahui hal ini. Mereka makan dengan tenang. Hanya ada suara sendok dan garpu yang saling beradu pelan di atas piring. Beberapa menit setelah melakukan aktivitas mengisi perut, Diego membawa Chris beserta Flora dan Kate ke ruang tamu untuk berbicara. Lukas tampak diam mendengarkan sang Dedi yang sibuk berbicara mengenai dirinya dan Kate. Namun tiba-tiba Diego tampak menatapnya serius. Lukas mengerutkan dahinya melihat Diego. "Bagaimana jika pernikahan Lukas dan Kate ini dipercepat 2 minggu lagi?" tanya Diego sambil menatap Lukas. Lukas tampak kaget mendengar ucapan sang Dedi dan langsung menunjukkan protesnya. "Tapi aku masih sekolah, Dad," tolak Lukas. Diego tampak menghela nafas lelah melihat penolakan Lukas kembali. "Kau harusnya tahu, umurku sudah lumayan tua, Lukas." Diego menatap Lukas memohon. "Oleh karena itu, aku ingin segera menimang cucu, Lukas." Diego menatap Lukas penuh harap. Lukas terdiam. Ya, percuma menolak, semua sudah diatur. Dan cucu, Lukas tidak tahu bagaimana nantinya dia bisa memberikan cucu pada Diego melalui Kate. "Baiklah," ucap Lukas pasrah. Kate langsung memeluk lengan Lukas yang berada di sampingnya dengan bahagia di wajahnya. Tak terkecuali Flora yang tersenyum lebar melihat anaknya bahagia, sedangkan Lukas hanya diam tak melawan. Setelah sibuk berbincang hingga tak sadar hari sudah larut, akhirnya keluarga Kate memutuskan untuk pulang. Lukas menjadi lega setelah kepulangan Kate. Lengannya benar-benar sakit karena terus-terusan dipeluk Kate erat. Kediaman Edison menjadi sepi kembali. Diego tampak menaiki tangga dengan Lukas yang berada di belakangnya. "Tiara," ucap Lukas. Diego berbalik dan menatap Lukas yang juga menatapnya. Gumam Diego. "Di mana dia?" tanya Lukas. Diego tampak diam, tak ingin menjawab. Lukas menunduk menatap lantai. "Bagaimana keadaannya?" tanya Lukas. "Baik," balas Diego. Setelah mendengar jawaban Diego, Lukas langsung mengangkat wajahnya dan kembali menaiki tangga, lalu memasuki kamarnya. Diego hanya diam dan menuju kamarnya, sedangkan Lukas kembali menyelami hobinya menatap langit malam. Sementara itu, pukul 9 malam, Kristal apartemen. Bella berdiri di depan teras kamar Kristal, menatap langit malam yang tanpa bintang dan hanya ditemani oleh bulan. Ia pernah menatap langit malam saat bersama dengan Lukas, tetapi dihiasi oleh kembang api dan lampion yang indah, dan tentunya di tempat yang sangat indah juga, yaitu di pantai. Tak seperti sekarang, yang bahkan bintang saja tidak ada, dan bulan juga tampak menutupi dirinya dengan awan, seakan-akan mewakili perasaan Bella saat ini yang sedang bersedih di kesendirian malamnya. Ia merindukan sosok yang selalu mengganggunya, menggodanya, bahkan membuatnya kesal setengah mati. Bella benar-benar merindukan seseorang itu saat ini. Mencoba mengingat kejadian-kejadian yang ia lewati bersama dengan orang tersebut. Tanpa disadari, Bella tersenyum tulus mengingat semua itu. Namun, jika sekarang, mungkinkah ia bisa mengulang kejadian itu kembali bersama Lukas? Bella meremas dadanya yang sakit kembali. Ini
ia benar-benar merindukan Lukas. Lukas, panggil Bella lirih. Di tempat yang berbeda, Lukas juga masih menatap langit malam. Bella, panggil Lukas juga pada sang langit malam. Di kegelapan malam, mereka saling mengadu pada bulan bahwa mereka saling merindu.